Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Global Marketing and New Product Development. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arum Andriani dengan NIM akhir 057. Dan saya Tibatul Aziza dengan NIM akhir 117. Untuk subbab dari materi ini tuh yang pertama, the globalization of markets, yang kedua market segmentation, yang ketiga product attributes, yang keempat distribution strategy, yang kelima communication strategy, yang keenam pricing strategy, dan yang ketujuh new product development. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu the globalization of markets. Di sini globalisasi pasar merujuk pada integrasi ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia yang menghilangkan batasan-batasan geografis dan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di pasar internasional. Fenomena ini telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi, serta adanya perjanjian perdagangan internasional. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai konsep dari the globalization of market. Nah, jadi ciri dari pasar global itu yang pertama, ada interaksi global di mana pelaku bisnis dapat menjual produk dan jasa mereka ke konsumen di seluruh dunia. Yang kedua, ada penghapusan hambatan perdagangan, yaitu berkurangnya tarif dan hambatan non-tarif yang memfasilitasi perdagangan antar negara. Yang ketiga ada perkembangan teknologi, yaitu kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien. Masuk ke market segmentation, di sini market eh segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi kelompok konsumen yang memiliki perilaku pembelian berbeda. Strategi ini membantu perusahaan menyesuaikan bauran pemasaran untuk memaksimalkan penjualan di setiap segmen. Dari jenis segmentasi pasar itu ada 4. Yang pertama, segmentasi geografis, itu mengelompokkan konsumen berdasarkan lokasi geografis. Contohnya itu mengelompokkan berdasarkan negara, kota, dan iklim. Yang kedua ada segmentasi demografis berdasarkan karakteristik demografi seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, ras, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga ada segmentasi sosial budaya mengelompokkan berdasarkan faktor sosial budaya atau kelas sosial yaitu nilai-nilai, agama, dan pilihan hidup. Yang keempat ada segmentasi psikologis, di mana ini tuh berdasarkan kepribadian dan psikologi dari konsumen. Contohnya preferensi, minat, dan gaya hidup. Lanjut ke penyesuaian bauran pemasaran. Di sini perusahaan sering menyesuaikan elemen-elemen berikut untuk setiap segmen, desain produk, dan menyesuaikan fitur produk. Yang pertama ada strategi penetapan harga, yaitu menentukan harga yang sesuai dengan daya beli segmen. Yang kedua ada saluran distribusi, yaitu memilih saluran yang efektif untuk menjangkau segmen. Yang ketiga ada strategi komunikasi, yaitu menggunakan pesan pemasaran yang relevan. Selanjutnya ada tantangan dalam segmentasi pasar internasional. Yang pertama itu ada perbedaan struktur segmentasi pasar. Di sini tuh struktur segmentasi dari pasar dapat bervariasi antar negara, memerlukan pendekatan unik untuk masing-masing negara, masing-masing pasar negara. Segmen melampaui batas negara, yaitu segmen pasar yang memiliki kesamaan di berbagai negara, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi global, menjual produk terstandarisasi dengan bauran pemasaran yang seragam. Lanjut masuk ke materi product attributes. Di sini produk terdiri dari sekumpulan atribut yang saling terkait. Keberhasilan penjualan produk sangat bergantung pada kesesuaian atribut tersebut dengan kebutuhan konsumen dan harga yang ditawarkan. Idealnya, perusahaan dapat menjual produk yang sama di seluruh dunia jika kebutuhan konsumen seragam. Namun kenyataannya, kebutuhan konsumen bervariasi antar negara karena perbedaan budaya dan tingkat perkembangan ekonomi. Selain itu, adanya standar produk yang berbeda di setiap negara juga membatasi kemampuan perusahaan
dalam memasarkan produk secara global. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi variasi kebutuhan. Yang pertama ada perbedaan budaya. Di sini tuh budaya mempengaruhi cara konsumen memandang dan memilih produk. Setiap negara memiliki struktur sosial, bahasa, agama, dan pendidikan yang berbeda, yang akan berdampak pada preferensi dari produk. Tradisi dan nilai-nilai lokal seringkali menjadi pertimbangan utama dalam strategi pemasaran. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan atribut produk agar sesuai dengan konteks budaya masing-masing negara. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi, di mana tingkat perkembangan ekonomi suatu negara juga berpengaruh pada perilaku konsumen. Di konsumen eh, di negara maju seperti Amerika Serikat, konsumen cenderung menginginkan produk dengan banyak atribut tambahan yang meningkatkan kinerja produk. Sebaliknya, di negara berkembang, konsumen lebih memilih produk yang sederhana dan fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memahami dinamika ekonomi untuk menentukan atribut yang relevan bagi target pasar mereka. Selanjutnya ada standar produk dan teknik. Di sini tuh perbedaan dalam standar produk yang ditetapkan oleh pemerintahan dapat menghambat upaya pemasaran produk secara global. Standar teknik yang bervariasi di setiap negara juga membatasi kemampuan perusahaan untuk memasarkan produk secara seragam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai regulasi lokal dan standar teknis sangat penting bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar internasional. Selanjutnya masuk ke distribution strategi. Strategi distribusi mengacu pada cara perusahaan menyalurkan produk dari produsen hingga konsumen. Dalam konteks bisnis internasional, strategi distribusi menjadi kompleks karena melibatkan berbagai pasar dengan perbedaan budaya, regulasi, dan infrastruktur. Beberapa strategi utamanya yaitu pertama ada distribusi langsung. Perusahaan menjual produk langsung ke konsumen tanpa perantara. Keuntungannya yaitu kontrol penuh atas harga dan kualitas layanan. Tantangannya biaya operasional tinggi memerlukan investasi besar untuk membangun jaringan distribusi global. Kedua yaitu distribusi tidak langsung yang melibatkan perantara seperti agen, distributor, atau grosir. Keuntungannya itu lebih cepat dan hemat biaya memanfaatkan jaringan lokal perantara. Tantangannya yaitu risiko kehilangan kendali atas pemasaran dan layanan pelanggan. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu distribusi intensif, selektif, dan eksklusif. Untuk intensif, produk didistribusikan ke sebanyak mungkin outlet untuk mencapai penetrasi pasar yang luas, cocok untuk produk sehari-hari seperti makanan dan minuman. Untuk selektif, memilih sejumlah distributor tertentu yang memenuhi standar kualitas dan target pasar. Cocok untuk produk yang memerlukan edukasi konsumen seperti elektronik. Kemudian yaitu eksklusif, yang hanya satu distributor di setiap wilayah geografis. Strategi ini digunakan untuk produk premium atau mewah. Yang keempat yaitu strategi multisaluran, yang menggabungkan distribusi fisik dan digital atau online. Perusahaan menggunakan beberapa saluran seperti toko fisik, e-commerce, dan media sosial untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia. Keuntungan fleksibilitas tinggi, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Tantangannya itu memerlukan manajemen koordinasi yang kuat untuk menjaga konsistensi layanan di berbagai saluran. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi yaitu pertama ada karakteristik produk. Produk besar atau mudah rusak mungkin memerlukan saluran distribusi yang berbeda dibandingkan dengan produk kecil atau tidak mudah rusak. Yang kedua itu kondisi pasar lokal, yang infrastruktur dan preferensi konsumen di setiap negara akan memengaruhi pilihan strategi distribusi. Yang ketiga yaitu regulasi dan peraturan internasional, yaitu beberapa negara memiliki batasan impor atau peraturan distribusi yang ketat memaksa perusahaan menyesuaikan strateginya. Next. Selanjutnya yaitu communication strategi, yaitu strategi komunikasi merupakan rencana terstruktur yang digunakan untuk perusahaan mengirimkan kepada audiens target, baik secara internal maupun eksternal.
pemegang strategi komunikasi dalam pemasaran global dan pengembangan produk baru dapat mencakup yang pertama itu penelitian pasar, menentukan tujuan, menentukan target pasar, memilih saluran pemasaran, mengembangkan pesan promosi, membuat calon pelanggan tertarik, membangun hubungan pelanggan, menggunakan komunikasi orang ke orang, dan memanfaatkan promosi. Next. Kemudian yaitu pricing strategi. Dalam pemasaran global, menentukan harga yang tepat adalah langkah kunci untuk memposisikan produk di pasar internasional. Nah, di sini ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu pertama strategi skimming harga, yaitu penetapan harga tinggi pada tahap awal peluncuran produk. Kemudian penetrasi harga. Strategi ini menetapkan harga rendah sejak awal peluncuran produk untuk menarik konsumen sebanyak mungkin dan mempercepat penetrasi pasar. Kemudian harga berbasis nilai, yaitu pendekatan ini menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai dari konsumen, bukan hanya berdasarkan biaya produksi. Next. Selanjutnya yaitu new product development, yaitu pengembangan produk baru adalah proses yang kompleks dan strategis yang melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama ada generasi ide yang mengumpulkan ide dari survei konsumen, analisis kompetitor, dan riset teknologi. Kemudian penyaringan ide, yaitu menyeleksi ide terbaik berdasarkan kelayakan dan potensi pasar. Ketiga, pengembangan konsep, yaitu menguji konsep produk kepada konsumen target. Yang keempat yaitu analisis bisnis, mengevaluasi proyek penjualan dan profitabilitas. Kelima, pengembangan produk, yaitu membuat dan menguji prototipe produk. Keenam, uji pasar, menguji produk di pasar terbatas. Dan yang terakhir, peluncuran produk, yaitu meluncurkan produk secara resmi ke pasar. Nah, ini adalah referensi yang kami pakai untuk mendapatkan materi-materi yang sudah kami bahas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.